Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Ke toko roti beli sepatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Yoga Aji Nugraha, seorang ilmuwan psikologi yang hari ini mampir ke BBM. Jadi hari ini kita akan sharing-sharing santai mengenai mental health di generasi milenial. Sebenarnya Mas, mungkin ada banyak orang yang belum mengerti tentang mental health. Apa sih mental health itu? Jadi Fer, kita sekarang lagi ngomongin psikologi banget ya, tentang mental health, kesehatan mental. Banyak yang mungkin belum mengerti ya, kesehatan mental itu apa, masih tabu ya, terutama masyarakat Indonesia. Mental health itu sama dengan kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu apa sih? Mungkin bagi yang belum mengerti, kesehatan mental itu ketika kondisi tubuh kita atau kondisi jiwa kita itu dalam kondisi sehat. Kondisi sehat itu yang seperti apa? Kondisi sehat itu ketika jiwa kita itu, perilaku kita itu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jiwa kita itu tenang, tentram, dan yang paling penting Mas, biasanya ada perilaku yang bisa dilihat dari kondisi tenang itu, yaitu ketika tidak adanya rasa iri terhadap orang lain. Jadi ada rasa empati terhadap orang lain, seperti itu ya. Untuk kesehatan mental itu dengan kita tidak adanya perubahan daripada kesehatan mental kita sendiri. Nah, jadi kalau seandainya pandangan Mas Yoga sendiri tentang mental health di generasi milenial itu bagaimana sih Mas? Nah ini menarik nih, generasi milenial kan generasinya kita banget ya. Iya. Menariknya kenapa? Menariknya banyak yang terjadi di generasi milenial ini. Kesehatan mental ini sebuah topik yang mungkin tidak ada habisnya ya. Dulu kesehatan mental itu paradigmanya negatif, masih cenderung orang mungkin menganggapnya dalam tanda kutip orang gila ya, orang gila seperti itu ya, ada orang gangguan. Nah itu kita bilang ada gangguan terhadap kesehatan mentalnya seperti itu. Nah sekarang ini menarik nih Mas, jadi sekarang ini perubahannya sangat banyak sekali, sangat signifikan, namun cenderung masih dalam kondisi yang negatif seperti itu. Kesehatan mental di generasi milenial ini banyak faktor yang mempengaruhi, terutama adanya arus perkembangan teknologi yang terjadi, sosial media seperti itu, adanya kompleksitas dalam hidup gitu. Generasi milenial ini kan gaya hidupnya sekarang sangat dinamis ya, apa-apa sekarang bisa online ya, apa-apa sekarang gampang seperti ya rasanya ya. Namun hal-hal seperti itu justru ketika tidak ada mekanisme dari dalam diri mereka sendiri untuk mengaturnya, justru akan menjadi bumerang. Bisa jadi hal-hal tersebut justru malah berdampak negatif, terutama terhadap kesehatan mentalnya. Contoh misalnya teknologi, kita bicara tentang teknologi sosial media. Gimana sih sekarang kita cara berkomunikasi dengan teman sekarang? Kan berbeda ya dengan dulu. Zaman saya dulu ke rumah teman, manggil tuh ke rumah, ada kontak kita bermain permainan zaman dulu juga sangat mengasah kontak kan ya, kontak dan mengasah emosional kita. Sekarang semuanya serba chat, media sosial, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Semua tidak tahu apakah dia chat itu apakah ketika dia chat tertawa itu memang benar-benar tertawa dan lain sebagainya. Nah itulah dinamika yang akhirnya menyebabkan generasi milenial saat ini justru cenderung dalam kondisi yang kritis dalam tanda kutip kesehatan mentalnya. Tadi Mas, kita kan berbicara tentang kesehatan mental itu lebih banyak ke tanda kutip atau bisa dibilang negatif. Nah, apakah kesehatan mental itu memang sepenuhnya negatif atau banyak juga hal-hal positif yang menyebabkan kesehatan mental gitu? Nah ini penting juga nih Mas, kita di sini bikin obrolan seperti ini juga penting nih, bahwa kesehatan mental ini justru memang terutama di Indonesia sendiri masih sangat tabu. Saya dulu punya pengalaman pernah kerja di rumah sakit jiwa. Saya pernah punya proyek pergi ke suatu daerah yang terpencil. Di sana masih sangat, bisa saya katakan masih sangat tabu dengan hal-hal yang berbau saintifik seperti ini. Apa-apa ketika terjadi masalah mereka pergi ke dukun. Ketika ada masalah mereka mungkin percaya dengan hal-hal klinik seperti itu. Nah itu kan hal-hal yang perlu kita sadarkan bahwa ketika terjadi perubahan perilaku di dalam diri seseorang, mereka perlu berkonsultasi sebenarnya, yang perlu kita galakkan. Nah hal-hal ini masih sangat kurang kesadaran kita di masyarakat Indonesia. Ada beberapa tips sebenarnya untuk kita sadar terhadap kesehatan mental ini seperti itu. Salah satunya aware terhadap lingkungan sosial. Sebenarnya tidak perlu dulu konsultasi terhadap yang ahlinya sebenarnya. Ketika kita punya teman, ketika kita punya keluarga, kita bisa memanfaatkan psikososial kita. Psikososial itu artinya kita bisa meminta orang lain
mendengarkan, membantu masalah yang terjadi dalam diri kita seperti itu. Jadi tidak melulu harus konsultasi. Namun kan kesehatan mental ini beragam ya. Stres, depresi, semua orang mungkin pernah stres. Saya saja pernah stres. Siapa sih manusia ini yang tidak pernah stres gitu kan? Mungkin ketika sekolah besok mau pakai baju apa ya, itu kan berpikir itu ada stresor, kita memikirkan sesuatu, itu stres juga, itu ada tekanan, itu salah satu stres. Cuma ketika stres itu berlebihan, nah ini yang perlu diwaspadai. Kita harus mengerti kondisi kita sendiri, dan orang terdekat pun seharusnya bisa mengerti teman-temannya atau kerabatnya seperti itu, apakah dia lagi sedang mengalami tekanan yang tinggi atau tidak. Nah disitulah kita bisa membantu, atau mungkin memang sudah sangat berat, bisa pada yang ahlinya seperti itu. Gini Mas, tadi kan kita berbicara tentang ketika kita mengalami perubahan dengan diri kita, atau kita sudah mulai mengetahui kita ini mungkin agak sudah sedikit pikiran kemana-mana atau mempunyai tekanan dan segala macam lah. Nah jadi tadi juga Mas bilang kalau seandainya walaupun kita tidak konsultasi dengan ke ahli atau seperti itu dulu, kita bisa ke teman-teman. Nah jadi kita ini kadang kurang mempunyai teman yang sedikit peduli dengan apa yang sedang kita alami. Nah jadi ketika kita tidak mempunyai faktor itu, apakah kita harus datang ke orang-orang ahli atau yang bagaimana? Apakah harus, atau kita bisa menangani sendiri gitu? Ada beberapa treatment sebenarnya ketika pertanyaan seperti itu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa penting nih lingkungan sekitar kita, itu sangat penting. Yang pertama, yang paling inti itu biasanya keluarga sangat penting dibutuhkan. Yang kedua biasanya kerabat, teman, seperti itu, sejawat. Nah yang mungkin terakhir bisa konsultasi ke ahli. Nah ketika pertanyaan Mas tadi, ketika kita mungkin tidak dekat dengan teman, mungkin kita tidak punya kerabat yang bisa diajak ngobrol seperti itu, sebenarnya dari dalam diri kita bisa menanggulanginya sendiri. Itu bagaimana caranya? Ketika seseorang itu punya pengalaman, tentunya pengalaman di sini beragam. Ketika seseorang itu mungkin pernah mengalami sesuatu hal dan dia bisa menyelesaikannya sendiri. Ketika penting ya, mungkin sepele dianggap orang ketika kita ikut organisasi gitu ya. Ketika kita sekolah seperti itu kan ada permasalahan di sekolah dengan teman. Ketika kita ikut organisasi ada permasalahan, kita pecahkan. Hal-hal itu sebenarnya membentuk diri kita untuk membentuk mekanisme pertahanan diri, mekanisme mengontrol diri, bagaimana berbuat sesuatu terhadap diri kita yang lebih baik gitu. Jadi ketika kita ada masalah, sebenarnya ketika orang itu sudah ditempa seperti yang saya bilang tadi, ikut organisasi dan lain sebagainya, aktif di berbagai bidang, itu dia secara tidak langsung akan bisa mengontrol dirinya sendiri sebetulnya. Nah kemudian itu tadi, ketika memang sudah tidak bisa, teman dibutuhkan, keluarga dibutuhkan seperti itu. Karena di psikologi sendiri itu banyak ya, ada terapi keluarga, ada banyak terapi sebenarnya yang bisa digunakan. Nah ketika memang semuanya tidak bisa lagi dilakukan, ya kita harus sadar terhadap diri kita, tidak tabu dan tidak merasa negatif datang ke psikolog misalnya, atau seperti orang sakit lah ya, orang demam, malaria atau apa ya, sakit, datang ke dokter gitu ya, minta obat. Itu kan bukan hal yang tabu ya, memang dibutuhkan. Nah sayangnya memang orang-orang terutama di Indonesia ini masih sangat tabu gitu. Kalau datang ke psikolog tuh rasa-rasanya saya tuh gila gitu ya, apalah ya, sangat stigma ini sangat penting juga, stigma negatif seperti itu. Jadi sebenarnya kalau memang sudah tidak ada lagi upaya, tidak apa-apa datang psikolog seperti itu, datang ke konsul untuk konsultasi untuk masalah. Oke, itu adalah mungkin kurang lebih tips-tips untuk menanggulangi mental health gitu. Nah jadi kalau seandainya nih kita berbicara tentang zaman dulu dan zaman sekarang ya, perkembangan kesehatan mental sendiri itu sudah sejauh mana sih Mas dari mental health yang dari zaman dulu ke yang sekarang gitu? Sangat berkembang ya, terutama memang berkembangnya masih ke arah yang negatif, karena untuk kesehatan mental, untuk gangguannya sendiri masih berkembang ke arah yang negatif. Cuma untuk penanggulangannya ada juga kemajuan yang positif gitu. Dalam cara mencegah, mengobati dan lain sebagainya ada arah yang positif. Cuma memang untuk gangguannya sendiri memang masih sangat minim tertanggulangi seperti itu, terutama di zaman sekarang. Seperti yang saya bilang tadi Mas, ketika zaman dulu kesehatan mental itu masih dianggap hal yang berbau-bau seperti orang dengan gangguan jiwa, orang gila dan lain sebagainya, itu masih di seputar seperti itu. Semakin sekarang berkembang karena juga kehidupan dan lingkungan juga berkembang, aspek-aspek di kehidupan juga berkembang, infrastruktur juga berkembang. Jadi kesehatan mental ini pun juga berkembang gitu. Gangguan-gangguan yang terdapat kita kan di psikologi itu punya buku diagnosis seperti itu. Nah di situ pun juga berkembang tuh gangguan-gangguan yang ada. Banyak ya, dan itu semua terjadi karena ya tadi pengaruh infrastruktur, pengaruh lingkungan yang sudah mulai berbeda. Mungkin dulu lingkungan perkotaan masih banyak taman misalnya, itu salah satu contoh ya. Kenapa saya bilang taman ini,
mungkin banyak yang belum tahu bahwa taman itu adalah aspek yang penting juga nih di dalam sebuah daerah. Kenapa? Karena taman itu ternyata menurut data penelitian berguna tuh untuk mengurangi tingkat untuk mengurangi tingkat gangguan atau tingkat stres di dalam sebuah kota, dalam sebuah daerah begitu. Nah, zaman sekarang mungkin taman-taman mulai tergerus, semua serba industri, semua serba bangunan, semua fisik semua. Jadi hal-hal ini bisa menyebabkan orang-orang itu merasa dalam tingkat tekanan yang tinggi seperti itu. Terutama generasi milenial ya Mas ya. Generasi milenial ini mereka punya pemikiran yang kompleks. Jadi rasa-rasanya mereka itu kayak biasanya kita sebutnya generasi burnout. Generasi milenial itu, generasi burnout itu generasi yang rasa-rasanya tidak bisa berpikir lagi seperti itu. Bagaimanakah saya hidup untuk di masa depan nanti gitu, karena mereka merasa banyak tekanan, mereka rasa mereka tidak bisa membeli rumah, mereka rasa mereka akan tidak bisa memenuhi kehidupannya sendiri, seakan-akan mereka juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Mereka merasa ekonomi juga tidak mencukupi seperti itu. Ini yang dipikirkan, yang kalau saya survei ini beberapa hal ini, terutama di ekonomi ya, beberapa hal ini yang sangat menekan pikiran generasi milenial saat ini Mas, seperti itu. Nah jadi hal-hal ini yang berkembang signifikan saat ini. Mungkin dulu ya mendapatkan pekerjaan mudah gitu, sedikit mudah mungkin ya, dalam tanda kutip saya bilang. Nah namun sekarang karena tingkat kompleksitas dan dinamis tadi, generasi milenial merasa susah untuk mendapatkan itu, dan itu menjadi pemikiran sendiri. Ketika itu menjadi pemikiran, muncul beban, stres yang berkepanjangan dan tidak diselesaikan. Biasanya nih generasi milenial juga ketika ada masalah pun didiamkan gitu, tidak mau tidak mencari solusi dengan cepat. Nah hal-hal inilah yang akhirnya menyebabkan mereka berubah perilakunya, mengalami gangguan. Nah disitulah ada masalah tentang kesehatan mentalnya. Oke, berarti perkembangan kesehatan mental sendiri itu seperti itu Mas, dan ternyata untuk teknologi sendiri itu bisa berpengaruh dalam kesehatan mental. Yang saya tahu justru menurut saya teknologi itu sendiri itu dampaknya bakal baik dengan kesehatan mental, ternyata malah kebalikannya gitu Mas. Iya, itu yang justru yang saya ingin jelaskan tadi kan sebenarnya tentang teknologi, karena memang teknologi ini sangat signifikan sekali. Kita kan berbicara khususnya di generasi milenial ya. Hal yang sangat mencolok di generasi milenial itu adalah perkembangan teknologi, dan perkembangan teknologi itu kan di dalamnya ada sosial media dan lain sebagainya. Nah hal-hal itu benar mungkin kata Mas tadi harusnya itu berdampak positif ya, bisa memudahkan ketika tadi ada belanja online ya, atau ada bisa online gitu, bisa berdampak positif. Cuman ternyata berdasarkan surveinya pun perkembangan teknologi ini ketika tidak dibarengi, makanya ini yang paling penting yang pengen saya jelaskan juga gitu, bukan hanya sekedar perkembangan teknologinya saja, tapi yang perlu kita perhatikan adalah penggunanya, usernya, bagaimana mereka bijak dalam menggunakan sosial media itu, teknologi itu. Jadi ketika teknologi tidak digunakan dengan baik, justru usernya sendiri yang menjadi bumerang, yang akan akan mendapatkan hal negatifnya seperti itu Mas. Jadi ketika kayak Mas ini bikin konten atau bikin digunakan dengan baik, media sosial, teknologi justru akan berdampak positif seperti itu kan, bisa bisa berdampak positif, bisa menciptakan hobi, bisa pasti senang lah ya, ada rasa senang juga gitu kan. Nah itu kan penting juga rasa senang. Nah namun ketika teknologi itu tidak digunakan dengan bijak, misalnya digunakan untuk untuk hal yang tidak baik lah seperti itu. Nah itu kan akan menciptakan perubahan psikologis dalam tubuh seseorang gitu. Sebenarnya ini bisa terjadi di generasi manapun. Cuma memang kenapa kita berbicara tentang generasi milenial ya, karena memang generasi milenial ini syarat sekali dengan teknologi seperti itu sih. Sekarang kita kembali ke mungkin masalah percintaannya Mas. Nah jadi mungkin banyak hal-hal yang mengakibatkan itu kita mempunyai banyak perubahan terhadap kesehatan mental kita. Contohnya itu kita putus cinta atau disakiti atau diselingkuhi. Nah jadi itu kan mengakibatkan kita akan stres memikirkan hal-hal tersebut gitu. Nah jadi apakah masalah percintaan tersebut berpengaruh terhadap kesehatan mental atau tidak Mas? Ini urusan percintaan ya. Kalau urusan percintaan ini sebenarnya juga masalah yang kerap kali terjadi, terutama di remaja biasanya. Karena kenapa remaja? Saya bilang karena dalam usia perkembangannya sendiri, usia remaja ini adalah usia yang masih dalam pencarian jati diri. Pencarian jati diri ini ketika tidak dibarengi dengan kontrol diri yang kuat,
mereka akan labil terhadap emosinya. Nah, sebenarnya gangguan kesehatan mental, gangguan-gangguan yang ada di kesehatan mental itu rata-rata kebanyakan terjadi itu karena masalah ekonomi biasanya masalah keuangan, masalah ekonomi. Namun menarik juga ada juga karena masalah percintaan, terutama di usia remaja. Ini terjadi mata-mata bukan karena kehendak mereka juga sebenarnya. Terjadi karena memang usia perkembangan mereka yang memang masih tergolong labil. Maka dari itu seharusnya di usia remaja ini banyak hal-hal positif yang harus ditingkatkan. Misalnya bermain dengan teman, misalnya dekat dengan keluarga. Hal-hal itu harusnya lebih digalakkan di usia remaja seperti itu, sehingga kesehatan mental mereka terjaga. Nah, jadi kalau pertanyaannya tentang putus cinta tadi, masalah percintaan itu tergantung juga, Mas. Tergantung kenapa ya, ketika permasalahan itu menjadi sebuah stres yang berkepanjangan, menjadi dilema seorang tersebut, menjadi titik di mana dia merubah perilakunya, merasa tertekan, itu bisa jadi salah satu penyebab kesehatan mentalnya terganggu. Jadi mungkin kalau Mas punya teman gitu yang habis putus cinta gitu ya, tentang percintaannya gitu, perhatiin perilakunya gitu. Kita aware kan terhadap teman, kita perhatiin apakah dia baik-baik saja, masih menjalani kehidupannya seperti biasa, atau mungkin dia melukai diri sendiri, atau mungkin dia akhirnya antisosial, tidak mau ketemu orang banyak dan lain sebagainya. Nah, itu patut dicurigai gitu. Oke, berarti untuk masalah kesehatan mental sendiri itu seperti itu ya, Mas. Dan ternyata sekarang saya sudah sedikit banyak dapat hal-hal baru tentang kesehatan mental dengan obrolan kita hari ini. Sekarang apa sih kiat atau cara mencegah kesehatan mental seseorang itu agar tetap terjaga gitu, Mas? Ini banyak ya pertanyaan ini ditanyakan sama orang-orang sebenarnya, kiat-kiat atau tips gimana sih supaya kesehatan mental kita itu tetap terjaga gitu, supaya kita itu ya dalam kondisi yang sehat gitu jiwanya seperti itu, dan perilakunya. Banyak hal sebenarnya, cuma ada beberapa hal yang paling penting. Yang pertama itu dari diri kita sendiri, faktornya dari diri kita itu sendiri. Gimana ketika mungkin saya ambil contoh ya, mungkin ada contoh ketika ada terjadi masalah di keluarganya, terjadi masalah tentang ekonomi dan lain sebagainya. Hal yang paling penting itu mendistrak diri ini. Caranya jangan sampai permasalahan itu berlarut-larut. Ini yang biasanya sering terjadi di orang-orang. Ketika punya permasalahan, didiamkan saja. Semakin lama nanti ada efek bola salju. Efek bola salju itu kecil, kemudian menggelinding snowball, jadi besar gitu kan. Nah, permasalahan yang sudah besar itu tingkat kerumitan dan kompleksitasnya juga akan semakin besar dan tinggi, sehingga akan susah dipecahkan dan diselesaikan. Maka dari itu ketika punya permasalahan, hal yang paling penting kesadaran dari diri kita untuk menyelesaikan masalah tersebut secepatnya. Yang kedua, kita harus pandai untuk mengontrol diri. Ketika kita bisa dengan berbagai cara sebenarnya. Ketika kita merasa ada permasalahan, kita bisa mungkin melakukan hobi kita bisa main game. Ketika di game itu kan ada tantangan, ada hadiah, ada mungkin ada reward di situ. Jadi ketika dapat reward, apakah kita merasa bahagia? Itu juga jadi suatu metode untuk tubuh kita tetap sehat, kita tetap mengeluarkan emosi kita gitu. Jadi kita tetap ada tertawa di hari itu. Kebanyakan orang yang depresi, stres kan dia seperti mati rasa seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang mengundang emosi kita tetap terjaga itu juga penting, seperti bermain game. Mungkin juga jangan menarik diri dari lingkungan sosial, kita harus bersosialisasi, kita harus ngobrol seperti itu. Nah, sekarang untuk mengakhiri obrolan kita hari ini, apa sih saran-saran untuk generasi milenial dalam permasalahan kesehatan mental gitu? Saran tentang kesehatan mental ini terus kami galakkan dari profesi psikolog, dari psikiater, dari Ikatan Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia pun ini masih sering dikampanyekan sebenarnya, Mas. Biasanya diperingati di tanggal 10 Oktober. 10 Oktober biasanya ada hari mental health dunia biasanya. Nah, di situ juga mungkin termasuk dari saran saya bahwa meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental ini sangat penting. Karena kenapa?
masih banyak orang yang sangat mungkin belum mengerti, masih sangat tabu terhadap masalah kesehatan mental ini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, banyak orang yang masih menganggap orang-orang psikolog seperti itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip gila. Ini stigma yang tidak benar sebenarnya. Ketika ada permasalahan kecil pun, seperti yang kita obrolkan tadi, harus diselesaikan. Kalaupun tidak bisa menyelesaikan sendiri dengan teman, dengan keluarga, selesaikanlah kepada yang ahlinya seperti itu. Dan itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang patut ditakutkan. Datanglah kepada ahlinya sehingga permasalahan selesai. Dan bukan hanya badan fisik saja yang sehat, tapi jiwa pun harus kita perhatikan di kesehatan mental ini. Mungkin itu sih Mas, tentang kesehatan mental. Jadi kesadaran terhadap kesehatan mental ini harus kita tingkatkan, dan kita butuh orang-orang yang empati, kita butuh orang-orang yang juga aware terhadap lingkungannya. Kita punya teman, kita punya saudara, kita juga aware terhadap mereka. Ketika mereka punya masalah, ya kita perhatikanlah mereka gitu. Kita kalaupun kita bisa mengajak mereka untuk ke jalan yang lebih baik gitu ya, atau ketika mereka mengalami gangguan atau masalah dan lain sebagainya, kita bantulah mereka. Kita butuh orang-orang seperti itu. Itulah perbincangan kita hari ini, sangat-sangat bermanfaat untuk kesehatan mental kita di generasi milenial sekarang ini. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Yoga sudah datang ke BBM. Sama Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Jalan-jalan ke pasar, tidak lupa mampir ke toko besi, dan tidak lupa membeli sepatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.